Halo Sobat Cek Fakta, dunia sepak bola Indonesia kembali digemparkan oleh kabar membanggakan dari Eropa. Seorang pemain yang dulu sempat diragukan, kini justru menjadi sorotan para legenda besar Italia. Ya, kita sedang berbicara tentang Jay Itzes, bek tangguh yang namanya makin hari makin bersinar di panggung Serie A. Tak hanya Itzes, ada dua pemain timnas lain yang turut mencuri perhatian lewat performa luar biasa mereka. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah bukti bahwa kualitas pemain Indonesia mulai diakui di kompetisi-kompetisi elit. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas perjalanan Jay Itzes yang membuat para legenda Italia angkat topi, rahasia mengapa performanya terus melesat, serta bagaimana dua pemain timnas lain ikut membuat sepak bola Indonesia diperhitungkan dunia. Pastikan kamu simak sampai akhir, karena kita akan membedah semua faktanya dengan data, analisis, dan sudut pandang yang jernih. Selamat datang di Cek Fakta. Saatnya melihat lebih jelas, nama Jay Itzes beberapa bulan terakhir menjadi salah satu yang paling sering dibicarakan dalam konteks kebangkitan sepak bola Indonesia. Tidak berlebihan kalau publik menyebutnya sebagai aset pertahanan terbaik yang dimiliki timnas saat ini. Namun yang membuat ceritanya semakin menarik adalah kenyataan bahwa performa Itzes bukan hanya dihargai oleh fans Indonesia atau media nasional, tetapi juga oleh sosok-sosok besar di Italia, para legenda yang reputasinya tak diragukan lagi. Untuk memahami mengapa Jay Itzes bisa sampai berada di titik ini, kita perlu melihat perjalanan kariernya secara lebih dekat. Itzes bukan pemain yang tiba-tiba bersinah. Ia membangun fondasinya perlahan, melalui berbagai tantangan yang seringkali tidak terlihat oleh publik. Awal karier dari Belanda menuju panggung lebih besar. Jay Itzes lahir dan besar di Belanda, negara yang tidak asing dengan sepak bola modern yang terstruktur rapi. Ia tumbuh dalam kultur sepak bola yang disiplin, taktis, dan menuntut pemain bertahan untuk memiliki kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Itzes memulai karier profesionalnya bersama FC Eindhoven, dan sejak awal sudah menunjukkan tipe permainan yang berbeda dari bek-bek kebanyakan tenang, kalkulatif, dan jarang membuat keputusan terburu-buru. Kemampuannya dalam membangun serangan dari lini belakang sangat menonjol. Ia bisa mengirim umpan jauh akurat, tetapi juga nyaman membawa bola untuk memecah pressing lawan. Setelah performanya berkembang, ia direkrut Go Ahead Eagles, klub Eredivisie level yang lebih kompetitif. Disinilah Itzes mulai menarik perhatian banyak pemandu bakat. Namun saat itu belum banyak yang mengira bahwa seorang pemain keturunan Indonesia akan menjadi salah satu bek muda paling menjanjikan yang diminati klub-klub luar negeri. Langkah besar Italia dan tantangan Serie A, keputusan Itzes untuk pindah ke Italia dianggap langkah besar dan berani. Serie A bukan liga yang mudah untuk pemain bertahan. Kompetisi ini terkenal sebagai liga taktis, keras, dan dihuni banyak penyerang kelas dunia. Untuk pemain muda, bermain di Serie A adalah ujian level tertinggi. Namun Jay Itzes justru terlihat semakin berkembang. Di klub barunya, ia menjadi pemain yang langsung dipercaya mengawal pertahanan. Kepercayaan seperti ini jarang didapat pemain anyar, apalagi yang berasal dari luar Italia. Tidak butuh waktu lama sampai para pengamat sepak bola mulai melihat sesuatu yang spesial dari Itzes. Mereka menyoroti ketenangannya, kemampuan positioning, dan kepiawaiannya dalam memotong serangan. Media Italia bahkan menyebutnya sebagai difensori moderno, bek modern yang tidak hanya jago bertahan, tetapi juga mempunyai kemampuan distribusi bola yang matang. Pujian dari para legenda Italia yang membuat nama Itzes semakin meledak adalah komentar dari beberapa legenda besar Italia. Salah satu mantan bek Italia yang dikenal sebagai sosok dengan banyak pengalaman di level Eropa menyebut Itzes sebagai bek muda dengan kemampuan membaca permainan yang sangat matang untuk usianya. Ada pula analis sepak bola Italia yang mengatakan bahwa Itzes terlihat seperti pemain yang sudah berpengalaman 10 tahun, padahal baru memulai langkah besarnya. Para legenda juga memuji bagaimana Itzes mampu beradaptasi dengan gaya bertahan khas Italia yang jauh lebih ketat dibandingkan Eredivisie Belanda. Adaptasi cepat ini menunjukkan bahwa Itzes bukan hanya memiliki bakat teknis, tetapi juga kecerdasan taktik yang tinggi. Dalam berbagai program talk show olahraga di Italia, nama Itzes beberapa kali disebut sebagai salah satu pemain terbaik klubnya musim ini. Bahkan ada analis yang memprediksi Itzes bisa menjadi salah satu bek muda yang akan diperebutkan klub-klub besar jika ia terus berkembang. Pujian ini tidak datang secara kebetulan. Mereka melihat kualitas nyata yang jarang dimiliki pemain muda. Efek domino untuk timnas Indonesia. Performa Itzes di Italia membawa dampak besar bagi timnas Indonesia. Sejak resmi memperkuat Garuda,
Itzes langsung memberikan pengaruh yang signifikan. Ia membawa ketenangan dalam membangun serangan dari belakang dan bikin lawan kesulitan menembus blok pertahanan Indonesia. Karakter bermainnya yang rapi dan efisien membuat timnas terlihat lebih stabil. Para pemain lain pun mengaku merasa lebih percaya diri ketika Itzes ada di belakang. Ia tipe pemain yang tidak banyak bicara, tetapi memberi dampak melalui permainan. Banyak analis sepak bola tanah air melihat Itzes sebagai pengubah wajah pertahanan Indonesia. Dengan keberadaannya, Indonesia kini punya standar baru untuk posisi bek tengah. Mentalitas yang berbeda dari kebanyakan pemain. Salah satu hal yang paling ditekankan oleh legenda Italia adalah mentalitas. Banyak pemain muda sering goyah ketika mendapat sorotan. Tetapi, Itzes tetap memperlihatkan profesionalisme tinggi. Ia tidak mudah terpengaruh komentar media dan tidak terlihat sombong meskipun performanya terus naik. Dalam beberapa wawancara, ia menyampaikan bahwa pola pikirnya adalah terus belajar. Ia merasa masih jauh dari kata puncak performa dan punya tujuan jangka panjang untuk mencapai level tertinggi. Mentalitas seperti ini, yang dikombinasikan dengan kerja keras, adalah alasan mengapa banyak pundit yakin bahwa karier Itzes akan terus menanjak. Representasi Indonesia di Eropa kisah J. Itzes lebih dari sekadar cerita tentang pemain yang sukses. Ini menjadi representasi baru bagi sepak bola Indonesia bahwa pemain Indonesia bisa diakui di liga-liga top dunia. Bahwa talenta Indonesia tidak lagi dipandang sebagai kurang siap atau kurang kompetitif. J. Itzes membuka pintu bagi pemain-pemain lain untuk mengikuti jejaknya. Masyarakat Indonesia pun merasa bangga karena putra bangsa kini dihormati di negara dengan tradisi pertahanan terbaik dunia, Italia, dan yang paling menarik, semua ini baru permulaan. Performa Itzes terus menunjukkan grafik naik, dan kalau ia konsisten, tidak ada yang mustahil. Ia bisa menjadi salah satu bek Asia terbaik yang bermain di Eropa. Kebangkitan kualitas pemain. Indonesia di level internasional tidak hanya ditandai oleh penampilan cemerlang J. Itzes. Di balik euforia yang muncul dari Serie A, ada dua pemain timnas Indonesia lain yang secara konsisten mencuri perhatian lewat performa mereka di klub masing-masing. Kedua pemain ini membuktikan bahwa generasi baru timnas bukan hanya berisi talenta, tetapi juga mentalitas dan profesionalisme yang siap bersaing di panggung lebih besar. Siapa dua pemain tersebut? Mereka adalah Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand, dua nama yang kini mulai membentuk identitas baru bagi sepak bola Indonesia di kancah Eropa. Justin Hubner, pilar pertahanan dengan gaya Eropa modern. Justin Hubner yang kini bermain di klub Eropa dengan program pengembangan pemain muda terbaik, menunjukkan peningkatan kualitas yang luar biasa pesat. Ia merupakan tipe bek modern yang memadukan kekuatan fisik dengan mobilitas tinggi, fitur penting untuk menghadapi gaya sepak bola Eropa saat ini yang menuntut duel agresif dan tempo cepat. Sejak bergabung, Hubner sudah langsung mendapatkan kepercayaan untuk turun di laga-laga penting. Pelatih melihatnya bukan sekadar pemain muda, tapi aset taktis yang bisa mengangkat kualitas lini belakang. Fisiknya yang kuat, keberaniannya dalam duel udara, dan kemampuan membaca pergerakan lawan menjadi keunggulan yang membuatnya cepat menonjol. Bahkan, media luar beberapa kali menyebut bahwa Hubner memiliki potensi besar untuk menembus level tertinggi sepak bola Eropa jika terus menjaga konsistensinya. Dampak langsung untuk timnas Indonesia ketika bermain untuk timnas, Hubner memperlihatkan ketenangan seperti pemain yang sudah puluhan kali tampil di kompetisi besar. Ia tidak ragu untuk mengatur garis pertahanan dan memberi instruksi pada rekan-rekannya. Di sisi lain, ia mampu memberi dimensi berbeda dengan kemampuan progresi bola yang baik, membawa bola dari lini belakang untuk memulai serangan. Kombinasi Hubner dan Itzes adalah salah satu yang paling menarik dalam sejarah timnas Indonesia. Keduanya memiliki gaya permainan yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Itzes tenang dan taktis, sementara Hubner agresif, cepat dan sangat baik dalam duel fisik. Banyak analis menyebut duet mereka sebagai fondasi pertahanan Garuda untuk 10 tahun ke depan. Perhatian dari pengamat luar negeri, penampilan Hubner di klubnya juga menarik perhatian beberapa analis Eropa. Ada yang menyebut bahwa Hubner memiliki profil back Premier League tinggi, kuat, dan mobile. Walaupun masih butuh banyak pengembangan di aspek positioning, potensi Hubner sudah terlihat sangat jelas. Nama Hubner kini menjadi salah satu pemain Indonesia yang paling sering dibicarakan dalam konteks prospek jangka panjang. Dan dengan dukungan latihan intensif ala Eropa, kariernya bisa berkembang jauh lebih tinggi dari yang diprediksi. Marcelino Ferdinand, playmaker muda yang mulai dihormati. Jika Hubner bersinar di lini belakang, maka Marcelino Ferdinand adalah simbol kemajuan Indonesia di lini tengah. Pemain muda ini menjadi pusat perhatian sejak ia memilih untuk mengambil langkah berani meninggalkan kenyamanan Liga 1 demi berkembang di kompetisi Eropa. Keputusan itu tidak mudah,
Tetapi Marcelino membuktikan bahwa keberanian itu terbayar. Ia kini berkembang menjadi gelandang serang yang lebih matang, lebih cerdas, dan lebih disiplin secara taktik. Meningkatnya kemampuan taktis. Salah satu perubahan paling signifikan yang terlihat dalam permainan Marcelino adalah pemahaman taktisnya. Di klub Eropa, ia tidak hanya dituntut menjadi kreator serangan, tetapi juga menjaga struktur permainan, membantu pressing dan memahami kapan harus mempercepat atau memperlambat tempo. Kedisiplinan taktis seperti ini sangat penting dalam sepak bola modern. Dan Marcelino terlihat semakin nyaman memainkan peran tersebut. Ia tidak lagi hanya mengandalkan kreativitas, tetapi memadukannya dengan kecerdasan membaca permainan. Pengakuan dari pelatih dan media lokal, sejumlah pelatih dan jurnalis sepak bola di negara tempat Marcelino bermain memuji perkembangannya. Mereka menilai Marcelino sebagai pemain muda yang punya etos kerja sangat tinggi. Beberapa laporan menyebutkan bahwa ia termasuk pemain yang rajin datang lebih awal ke latihan, demi memperbaiki aspek-aspek spesifik seperti decision making dan ketepatan umpan. Tidak sedikit pula media lokal yang menyebut Marcelino sebagai pemain Asia yang paling menjanjikan di liga musim ini. Pujian ini tentu bukan sesuatu yang mudah didapatkan pemain dari ASEAN, dampaknya untuk timnas Indonesia. Kemampuan Marcelino sebagai gelandang serang memberi warna baru bagi timnas. Ia menawarkan kombinasi langkah, kreativitas, determinasi, dan kemampuan untuk melakukan pressing tinggi. Saat dimainkan, timnas terlihat lebih cair dalam membangun serangan dan lebih agresif dalam menekan lawan. Salah satu sifat paling berharga Marcelino adalah keberaniannya memegang bola di area sempit. Dalam banyak pertandingan penting, ia menjadi kunci dalam memecah pertahanan lawan dan menciptakan peluang. Jika tetap bermain di Eropa, Marcelino bisa menjadi salah satu gelandang terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Generasi baru timnas yang lebih siap secara mental dan fisik. Kemunculan tiga pemain ini, Itzes, Hubner, dan Marcelino, menjadi penanda bahwa generasi baru timnas Indonesia telah berubah. Mereka bukan lagi pemain yang hanya mengandalkan skill individu, tetapi pemain yang dibentuk oleh sistem sepak bola Eropa yang jauh lebih ketat dan menuntut profesionalisme tinggi. Perubahan pola pikir ketiganya menunjukkan karakter yang sama: kerja keras, disiplin, dan fokus pada progres jangka panjang. Mentalitas ini sangat berbeda dari generasi-generasi sebelumnya yang lebih mengandalkan bakat alami. Kini, pemain Indonesia mulai bangkit dengan mindset berlatih ekstra keras, tidak mudah puas, selalu ingin berkembang, siap bersaing di luar negeri. Perubahan ini membawa dampak besar terhadap kualitas permainan timnas secara keseluruhan. Indonesia di mata dunia sepak bola, dulu pemain Indonesia sering dianggap tidak siap untuk bermain di luar negeri. Namun, fenomena tiga pemain ini membuat persepsi itu berubah. Klub-klub Eropa mulai membuka mata terhadap potensi talenta Indonesia. Mereka melihat contoh nyata bahwa pemain Indonesia bisa bersaing secara fisik, mental, dan taktis. Keberhasilan ini menciptakan efek domino. Semakin banyak klub yang mulai mengirim scout ke Asia Tenggara, terutama Indonesia. Ini bukan hanya soal pemain individu yang bersinar, tetapi transformasi besar yang membawa dampak jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Performa impresif J.E. Jizius, Justin Hubner, dan Marcelino Ferdinand bukan hanya sebuah cerita kebanggaan sesaat. Lebih dari itu, penampilan mereka di Eropa menjadi simbol bahwa sepak bola Indonesia sedang memasuki era baru. Era di mana talenta muda tanah air bukan lagi sekadar berpotensi, tetapi benar-benar mampu tampil dan diakui di panggung internasional. Namun kebangkitan ini tidak terjadi tanpa alasan. Ada realitas, tantangan, dan peluang besar yang menunggu di depan. Untuk memahami masa depan sepak bola Indonesia, kita perlu melihat lebih dalam bagaimana fenomena tiga pemain ini membuka jalan bagi generasi berikutnya. Selama bertahun-tahun, persepsi dunia terhadap sepak bola Indonesia tidak terlalu positif. Banyak yang menilai bahwa pemain Indonesia kurang disiplin, kurang kompetitif, dan sulit beradaptasi dengan intensitas sepak bola Eropa. Namun hadirnya Itzes, Hubner, dan Marcelino pelan-pelan mengubah pandangan itu. Ketika seorang pemain tampil di liga top seperti Serie A dan mendapatkan pujian dari legenda-legenda Italia, maka perhatian global otomatis ikut tertuju. Ketika bek muda Indonesia seperti Hubner menunjukkan kualitas fisik dan taktis ala Eropa, pelatih dan pemandu bakat mulai memperhitungkan Indonesia sebagai sumber bakat menarik. Ketika gelandang muda seperti Marcelino menunjukkan kematangan dalam Liga Eropa, semakin banyak mata yang menoleh ke Asia Tenggara. Dengan kata lain, jejak mereka menciptakan efek reputasi. Dan dalam sepak bola profesional, reputasi adalah hal yang sangat penting. Reputasi menentukan seberapa besar peluang pemain Indonesia berikutnya untuk diterima klub Eropa. Jika dulu klub masih ragu mengambil pemain dari Indonesia, kini mereka mulai berpikir dua kali. Kalau Itzes bisa sukses, kalau Hubner bisa berkembang, kalau Marcelino bisa bersaing, mungkin masih banyak talenta Indonesia lainnya yang layak dicoba.
Salah. Satu aspek yang paling dirasakan adalah dampak langsung pada performa timnas. Sebelum kehadiran mereka, timnas Indonesia memang menunjukkan perkembangan, tetapi masih sering bermasalah dengan konsistensi permainan, terutama di lini belakang dan lini tengah. Namun dengan bergabungnya Itses, Hubner, dan Marcelino, struktur permainan Indonesia berubah drastis. 1. Pertahanan lebih stabil dengan Itses sebagai pengatur lini belakang dan Hubner sebagai bek agresif. Struktur defensif Indonesia menjadi jauh lebih kokoh. Mereka mampu menahan tekanan, mengatur garis pertahanan, dan memberi kepercayaan diri pada kiper maupun gelandang di depan mereka. 2. Transisi lebih rapi karakter Itses yang tenang dalam membangun serangan, membuat Indonesia bisa bermain lebih efektif saat melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Hubner pun mendukung itu dengan progresi bola yang agresif. 3. Kreativitas dan tekanan di lini tengah. Marcelino memberikan warna baru sebagai kreator serangan. Ia berani memegang bola, membuka ruang, dan menopang ritme permainan. Dengan mental Eropa yang ia dapatkan, ia lebih matang dalam mengambil keputusan. Hasilnya, timnas Indonesia kini bukan lagi tim yang hanya mengandalkan serangan balik atau permainan sayap, tetapi tim yang bisa mengontrol permainan dan bermain dengan pola yang lebih rapi. Tantangan besar, konsistensi dan adaptasi jangka panjang. Meski perkembangan ini luar biasa, tantangan besar menanti. Pertama, konsistensi. Performa dunia sepak bola tidak menilai pemain berdasarkan satu musim bagus saja. Klub-klub besar menantikan konsistensi. Apakah Itses bisa menjaga kualitasnya selama bertahun-tahun? Apakah Hubner bisa berkembang menjadi bek kelas elit? Apakah Marcelino mampu naik ke level liga yang lebih tinggi? Mereka sudah di jalur yang tepat. Tetapi setiap langkah ke depan memerlukan kerja keras yang tidak biasa. Tekanan mental dan ekspektasi publik. Ketenaran cepat seringkali menjadi pedang bermata dua. Ekspektasi publik, tekanan media, hingga komentar negatif bisa mempengaruhi psikologis pemain. Namun sejauh ini, ketiganya menunjukkan mentalitas kuat yang membantu mereka tetap fokus. Namun jalan panjang ini membutuhkan dukungan sistem, bukan hanya kemampuan individu. 3. Adaptasi dan lonjakan level kompetisi. Setiap pemain yang berkembang pasti ingin naik level, entah berpindah ke klub yang lebih besar atau liga yang lebih kompetitif. Proses adaptasi ini tidak selalu mudah. Mereka harus siap menghadapi intensitas latihan lebih tinggi, tekanan lebih besar, dan kompetisi internal lebih ketat. Namun melihat karakter mereka sejauh ini, peluang untuk menaklukkan tantangan tersebut cukup besar. Generasi muda yang terinspirasi fenomena Itses, Hubner, dan Marcelino telah memengaruhi banyak pemain muda Indonesia. Banyak talenta kini mulai bersita-cita bermain di Eropa, bukan hanya di liga pertama. Mereka melihat bahwa jalannya nyata, bukan sekadar mimpi. Anak-anak muda mulai memahami bahwa untuk mencapai level itu, butuh kedisiplinan, latihan ekstra, dan mental baja. Akademi-akademi sepak bola pun mulai meniru sistem klub-klub Eropa dalam membentuk pemain. Yang lebih menarik, klub Eropa kini juga mulai memperhatikan Indonesia. Scout yang dulu jarang datang, kini mulai melihat potensi dari kompetisi usia muda hingga liga profesional. Dengan kata lain, fenomena ini membuka jalur baru bagi generasi berikutnya. Peta jalan baru untuk masa depan sepak bola Indonesia. Melihat perkembangan ini, masa depan sepak bola Indonesia memiliki peluang besar untuk naik level. Namun peluang saja tidak cukup, harus ada peta jalan yang jelas. 1. Pengembangan pemain berbasis ilmu latihan modern, analisis data, dan disiplin fisik adalah standar baru. Pemain berbakat harus dibentuk dengan metode yang tepat sejak usia dini. 2. Kolaborasi dengan klub-klub Eropa. Indonesia perlu membangun kerjasama intensif dengan klub-klub Eropa dalam bentuk program peminjaman pemain muda, training camp, pertukaran pelatih, dan monitoring talenta. 3. Meningkatkan kompetisi domestik. Liga 1 harus menjadi kompetisi yang sehat, kompetitif, dan profesional. Fasilitas, wasit, hingga manajemen klub harus berkembang untuk mendukung kualitas pemain lokal. 4. Menjaga jalur naturalisasi yang tepat. Naturalisasi bukan solusi instan, tetapi strategi jangka panjang jika dijalankan dengan selektif. Pemain seperti Itses dan Hubner adalah contoh bahwa naturalisasi bisa membawa lompatan kualitas jika dilakukan secara cermat, bukan asal-asalan. 3 pemain ini bukan sekadar pemain bagus. Mereka adalah simbol perubahan. Simbol kebangkitan sepak bola Indonesia yang tiba-tiba terlihat lebih percaya diri, lebih matang, dan lebih siap bersaing di level internasional. Perjalanan mereka belum selesai dan justru baru dimulai. Namun satu hal pasti, selama mereka terus berkembang, selama generasi baru terinspirasi, dan selama sistem sepak bola Indonesia terus memperbaiki diri,
masa depan sepak bola Indonesia akan semakin cerah. Era baru sepak bola Indonesia sedang menunggu, dan kita semua sedang menyaksikan awalnya. Sobat Cek Fakta, perjalanan para punggawa timnas kita di luar negeri semakin menunjukkan satu hal penting. Talenta Indonesia bukan lagi pelengkap, tetapi kompetitor yang harus diperhitungkan. Jay Itzes yang bersinar di Serie A, dua pemain lain yang menarik perhatian publik Eropa, dan semakin banyaknya pemain muda yang berani bermimpi besar. Semuanya memberi sinyal bahwa masa depan sepak bola Indonesia berada di jalur yang tepat. Namun seperti biasa, di balik euforia, tugas kita tetap sama, melihat lebih jelas, memisahkan fakta dari sensasi, dan memastikan dukungan kita tetap rasional, terukur, dan membangun. Karena ketika kita memahami faktanya dengan jernih, barulah kita bisa menjadi bagian dari perubahan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti pembahasan mendalam lainnya seputar olahraga, analisis, dan fakta-fakta yang sering luput dari sorotan. Sampai jumpa di video berikutnya. Cek Fakta, saatnya melihat lebih jelas.